Shalom saudaraku, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan. Kita telah tiba di akhir tahun. Kita berkumpul untuk memuji, menyembah Dia, meninggikan Dia, dan menjalankan tahun baru yang luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Tuhan yang ambil alih kami semua Tuhan. Namamu dipuji, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah
kami tenang Tuhan, karena Engkau telah menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes, Lord. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, menyembah Tuhan. Dan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya.
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Tangan-Mu membawa kami melewati tahun ini dengan luar biasa Tuhan. Engkau membimbing kami dengan dahsyat Tuhan Yesus. Karena Engkau telah menang di atas salib Tuhan. Engkau berkata sudah selesai. Dan semua yang dalam hidup kami telah selesai Tuhan. Karena Engkau ada Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Hidup kami telah dimulai dan diakhiri dalam Engkau dengan kemenangan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you gave, wearing all my sin and shame. Then all you came and gave amazing grace. Thank you for love, Lord. Thank you for the love. Amen.
terima pujian, hormat dan sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat Natal yang kedua kali dan selamat menyongsong tahun baru. Ya, hari ini biasanya kita akan membuat ruang sharing, ya. Jadi kesempatan bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang rindu untuk membagikan kesaksian atau apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Nanti kita akan membuka ruang sharing, ya. Tapi sebelumnya kita akan ada sedikit renungan yang akan saya bawakan. Kita akan lihat sama-sama dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap ya. Kalau perikopnya berjudul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Di sini orang benar? Ada amin? Amin. Nah, ya, ini mungkin sudah sering kali kita dengar, saya juga pernah mengkhotbahkan tentang ini, ya, tapi waktu saya mempersiapkan renungan singkat ini, saya melihat bahwa kan Bapak Ibu juga pasti tahulah mendengar di mana-mana tentang apa yang diramalkan tahun depan dan sebagainya gitu ya. Dan tidak ada yang bagus, betul ya? Apa ada ramalan tahun depan? Wah, semakin luar biasa. Wah, semakin banyak orang akan kaya, banyak orang akan berhasil. Malah sebaliknya ya, banyak ramalan-ramalan yang waduh, gelap. Resesi dan sebagainya gitu ya. Saya lihat di ayat yang ke-6 ya. Ini bagi kita semua orang benarnya Tuhan. Amin. Ayat ke-6 menyatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya. Saya lihat mengenal jalan orang benar. Awalnya saya berpikir bahwa oh iya, Tuhan tahu setiap jalan hidup kita. Betul ya? Kemudian saya melihat di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan seperti ini. Ya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena Tuhan memelihara jalan orang benar. Ya. Dia bukan cuma tahu akan jalan hidup kita, dia bukan cuma tahu akan apa yang kita hadapi, tapi dia memelihara jalan hidup kita. Ada amin? Percaya bahwa tahun depan Tuhan tetap memelihara jalan hidup kita? Wow, luar biasa. Ya, ada satu kekuatan waktu saya melihat ini, aduh Tuhan luar biasa. Bukan cuma tahun 2022 yang sudah kita lewati dia memelihara kita, bahkan sampai tahun-tahun ke depan pun dia memelihara. Itu janjinya.
dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kita berkata seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat dalam Amsal 4 ayat 18. Nah, seperti apa jalan orang benar itu? Ya. Amsal 4 ayat 18. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Meskipun mungkin nanti sekeliling kita mungkin dalam tanda kutip gelap dan sebagainya, tapi Alkitab berkata jalan orang benar itu akan semakin bersinar. Ya, tidak peduli di lingkungan mana apa yang tahun-tahun yang kita hadapi, tapi firman berkata dan apa yang saya percaya dan apa yang Bapak Ibu percaya sebagai orang benar, ada Alkitab mengatakan bahwa orang benar, jalan orang benar itu akan kian bertambah terang. Kalau rembang tengah hari artinya sampai tengah hari, pukul 12. Ya. Terus tambah hari tambah terang. Kemudian saya lihat lagi di terjemahan yang lain ya, ini dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Namun jalan orang benar bagaikan cahaya fajar yang bersinar semakin terang dan benerang hingga tengah hari. Ya. Dia tidak bertambah redup, tapi dia semakin terang, semakin terang. Kemudian saya berpikir gini, ya ini betul gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat terang kalau sekitar kita terang? Gak bisa lihat. Tetapi ketika sekitar kita gelap, kemudian ada cahaya, kita bisa melihat itu terang. Ya mungkin dunia semakin hari akan semakin gelap. Tetapi orang benar di dalam Tuhan, kehidupannya semakin hari semakin terang. Amin. Bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah atau kita tidak punya beban, tidak punya pergumulan. Tetap ada. Tetapi respon yang kita berikan berbeda dengan orang dunia berikan. Amin. Nah, ya mungkin itu satu kekuatan yang dari renungan singkat yang juga menjadi berkat bagi saya waktu saya merenungkan. Iya. Nah, pertanyaannya, ya saya percayalah kalau di sini kita semua sudah mengerti bahwa kita ini orang benarnya Tuhan. Amin. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karya sempurna Yesus yang membenarkan kita. Dan itulah jaminan, ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa dia orang benar? Nah ini, ya. Artinya mereka tidak ada kekuatan atau tidak ada keyakinan bahwa Tuhan akan memimpin mereka. Nah, beberapa hari kemarin, beberapa hari apa beberapa minggu saya lupa gitu ya. Saya nggak tahu kalau Pak Yani di Amausu juga ada dengar isu-isu yang beredar di sana gitu ya. Nggak tahu kalau Mia di Paso mendengar juga, tapi di bagian di Amausu, di Seri, itu muncul isu mau tsunami Bapak Ibu. Ya. Waduh, dan itu menghebohkan. Masalahnya isu tsunami bukan dari BMKG, ya, tapi dari mimpi seorang. Dan itu semua dipercaya satu kampung, ya. Kebetulan ada yang saya kenal gitu ya, sampai dia cerita, dia sekeluarga sampai tidak tidur. Lalu saya tanya, emangnya yang mengeluarkan, maksudnya kalian taunya dari mana? Ada yang mimpi. Hah? Ada yang mimpi. Lalu dia bilang, nanti besok tsunami. Gitu. Itu menghebohkan satu kampung. Ya. Saya bilang, wah itu orangnya lebih canggih dari BMKG. BMKG kalah cepat. Dia sudah memprediksi besok tsunami. BMKG aja tidak kasih warning gitu ya. Dia hebat sekali itu orang. Dan ternyata tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Ya. Tapi sudah membuat satu kampung panik. Ya. Jadi waktu saya mendengar itu saya merenungkan seakan-akan bahwa kayak ya bukan berarti dia nggak punya Tuhan, dia percaya Tuhan. Tapi seakan-akan hidupnya tuh gimana ya, nggak ada yang memelihara dia. Gitu ya. Sampai kepikiran gitu mau tsunami gitu ya, sampai heboh. Kalau nggak salah 1 atau 2 kali gitu, saya lupa gitu ya cerita ada 1 atau 2 kali. Yang satunya orang lain lagi gitu.
Jadi saya pikir, wah asik juga kalau di sana tiba-tiba besok mimpi gitu tsunami, kasih tahu aja, heboh sudah satu kampung gitu ya, lari semua. Gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa kita juga hidup di dunia yang tidak menentu, betul ya? Kita tidak tahu kapan ada bencana ini, bencana itu. Tetapi biarlah kebenaran firman yang singkat di malam hari ini menguatkan kita bahwa kita adalah orang benar yang dipelihara oleh Tuhan. Kita punya Bapa yang mengasihi kita, kita punya Tuhan yang selalu ada bagi kita. Ya. Terlepas dari situasi apa yang kita hadapi, lingkungan kita, latar belakang kita, tapi kita punya Tuhan yang selalu memelihara dan selalu ada bagi kita. Amin. Ya. Firman Tuhan singkat saja di malam hari ini, ya. Karena selanjutnya saya juga rindu untuk mendengarkan ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang boleh berbagi kesaksian, ya, apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan sudah lakukan bagi Bapak Ibu sekeluarga melewati tahun 2022 ini. Ya, saya percaya banyak lah, tapi singkat aja, tidak usah panjang lebar ya, karena nanti kita tidak pulang sampai jam 12 malam gitu ya, panjang lebar. Malam ini juga dimeriahkan oleh ada yang baru wisuda kemarin, gitu ya. Kemudian ada yang baru lahir juga hari ini, ya. Jadi ini siapa yang mau duluan ini? Yang di wisuda atau yang baru lahir? Ya, tahu kan pingin tahu bagaimana pergumulan melewati namanya skripsi, pertolongan Tuhan, ya. Sampai mau menyerah, berburu tantangan dosen, kemudian ditolak, revisi lagi, habis uang buat cetak printer, cetak skripsi, makalah. Lah kan saya juga pernah lewati itu. Jadi ya oke lah, biasa aja gitu ya, sudah. Ya mungkin saran buat adik-adik yang mau skripsi itulah, memberikan kekuatan gitu. Ya kepada wah, adik, Natal sudah selesai, Dek. Natal sudah selesai. Kepada saudari Jo sampai lulusan apa? Ya, waktu saya persilakan. Oke, dari tempat duduk saja. Kan yang lahir dulu tuh, lahirkan awal tuh jadi. Ya kira itu saja, terima kasih. Ya shalom, selamat malam. Ya saya cuma mau bilang Tuhan Yesus sudah sangat baik dalam hidup saya. Dan itu semua yang pasti bukan karena Gel atau Kimi, pasti semua karena Tuhan. Dan di kesaksian ini saya tidak mau berbicara banyak, tapi saya mau bernyanyi bersama dengan keluarga saya. Yang terdiri dari Kelvin pertama, Gel, dan Ebi. Ya. Nyong nanti sendiri, Pak. Ya, mari waktu dan tempat dipersilakan. Saya Pak Ishak main keyboard satu. Indonesia itu kayak gitu.
Lagu apa? Sabar. Terima kasih. kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ya, Kelvin. Selanjutnya Pak Daniel. Ya, karena yang baru lahir katanya belum bisa bicara, jadi kita tunggu beberapa hari lagi ya. Ya, selanjutnya kita masih membuka ruang kesaksian. Mari silakan Bapak Ibu yang mau berbagi berkat lewat kesaksian, lewat sharing apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin hal-hal yang kecil aja tidak menjadi masalah gitu ya, bisa berbagi untuk memberkati kami semua.
Ada yang mau melanjutkan? Yang mau sharing? Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh, siap. Mewakili saya ada mau maju tuh jadi well. Oke, beta bersyukur. Saya pernah mimpi balik di Ambon gitu. Cuman karena satu dan hal, mama kebetulan sakit. Waktu masih ada beliau sakit dan adik yang jaga mama juga sakit. Akhirnya katong harus tinggalkan Bandung, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan komunitas, tinggalkan semua gitu. Datang di Ambon dan Tuhan bikin katong jadi nol gitu. Sampai dan dia mulai angkat sehingga kita lihat salah satunya dia bawa kita ke gereja ini gitu untuk mintakan tentang kasih karunia. Dan saya melihat bahwa semua hidup kita adalah kasih karunia gitu. Karena apa? Dari di sini nol, dibawa ke nol sama sekali dalam semua segi kehidupan. Baik beta, suami, istri ataupun anak gitu. Dan Tuhan angkat dengan cara dia, dengan cara yang luar biasa. Sampai ada di titik ini, saya melihat bahwa memang semuanya karena kasih karunia Tuhan. Yang saya mau bagiin simple. Saya pernah dengar khotbah Pak Yao tentang, saya nggak masuk gereja waktu itu. Tapi saya nonton rekamannya, saya lupa di mana ayatnya. Cuman ayatnya berbunyi, pertama Injil adalah kekuatan Allah, itu di Roma. Tapi yang mau saya bilang tentang ayat yang bilang bahwa Injil menjadi tidak berguna jika tidak bertumbuh bersama dengan iman, kalau nggak salah. Jadi ternyata gini, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatin kita. Dia udah mati di salib supaya kita diselamatkan gitu. Diselamatkan tuh bukan cuman diampuni, tapi disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diberkati dengan berlimpah. Itu semua satu kali untuk selamanya. Berarti saya udah diberkati, saya udah dibebaskan, saya udah bebas gitu. Tapi kalau kita nggak percaya, itu nggak jadi dalam hidup kita gitu. Contohnya, kalau kita nggak percaya bahwa Yesus sudah mengampuni, kita nggak mungkin datang di gereja gitu. Kita pasti mabok-mabok di luar, aduh gue orang berdosa, gue nggak layak. Ngapain ke gereja? Tapi karena kita percaya Yesus sudah nebus kita datang ke gereja untuk bersyukur, Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu. Nah, ternyata dalam segala hal kita harus pakai iman gitu, bukan cuman percaya bahwa Dia udah mengampuni, tapi juga salah satunya membebaskan kita gitu. Mungkin kita punya kekurangan, kita punya dosa gitu. Kalau saya satu yang saya paling benci itu emosi gitu. Benar kalau dengan kekuatan kita nggak bisa, tapi kalau kita percaya Yesus di kayu salib, Engkau telah mati, aku telah dibebaskan. Terus saya percaya aja walaupun masih marah. Saya percaya enggak Tuhan, saya sudah dibebaskan. Itu jadi gitu, lama-lama mulai hilang. Untuk hal keselamatan salah satunya tuh berkat yang berlimpah atau kelimpahan juga kita mengalami dari nol, dari nggak punya apa-apa, dinolin sama Tuhan, bikin warung dengan tidak punya apa-apa. Tapi semua dari Tuhan, 1, 2, 3 itu nggak ada modal apa-apa dari kita, semuanya dari Tuhan. Sampai terus anak juga sekolah. Dari nggak ada duit buat bayar, diizinin sama Tuhan seperti itu. Akhirnya sampai Tuhan tolong, sampai dia mau masuk SMA, itu mujizat semuanya gitu. Terus saya bilang, Tuhan kadang-kadang saya nggak percaya loh sama Tuhan. Tapi Tuhan tolong juga. Tuhan bilang, emang gue mati karena lu percaya? Enggak, gue mati dulu di salib, baru gue buat lu percaya gitu. Jadi semuanya karena kasih karunia. Iman tuh cuman alat gitu. Semuanya benar-benar kasih karunia tuh. Saya bersyukur untuk di akhir tahun ini saya bisa belajar bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saya akan kita sama-sama akan memasuki tahun 2023 dengan iman bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Bahwa kita masuk tahun dengan kelimpahan yang luar biasa, kemerdekaan yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa dari Tuhan, semua telah kita terima. Terima kasih. Itu aja. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Mari bagi Bapak Ibu yang mau menyambung di ruang sharing, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh, silahkan, karena jarang berbicara. Saatnya yang tepat, ini saatnya tepat untuk berbicara. Oh, katanya istrinya. Suaminya melempar tanggung jawab. Melempar ke istrinya.
Bagaimana istrinya? Oh, istrinya juga melempar balik. Ya, kok jadi saya yang melempar sana lempar sini? Sebelahnya Pak Etus. Masih ada? Oh silahkan. Silahkan. Oh iya, jangan lupa. Ibu Mia nanti alasan belum bisa bicara lagi. Ada lagi? Oh iya, Yong mau mempersembahkan pujian? Shalom, selamat malam. Ya, kita mau menceritakan kesaksian yang dimana malam ini Tuhan sangat baik untuk hidup beta, dan selama setahun Tuhan itu bukan karena kekuatan tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan kita mau bawa sebuah pujian. Hidup ini siapa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Belaatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Belas saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Belas saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Siap untuk 2023 WL kayaknya.
Ya, mari saya mengundang ada lagi yang mau berbagi kesaksian, mau baca puisi juga boleh, mau sharing juga boleh, ya. Sebelum nanti saya menyerahkan ke Pak Gembala untuk ada lagi. Kayaknya tadi semuanya cowok saya lihat, bapak-bapak yang maju. Bagaimana kalau ibu-ibu gitu? Kan sini banyak ibu-ibu juga. Ya, Ibu Lisa, kami persilahkan. Salam. Puji Tuhan, saya bisa berdiri di sini. Saya punya gereja, saya punya komunitas. Karena selama ini saya datang ke Ambon, saya nggak tahu mesti ngapain, mesti di mana. Selama beberapa tahun ke belakang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya datang dari Muslim. Saya di lingkungan Muslim. Saya pingin sekali suatu saat saya datang ke lingkungan Kristen. Biar saya lebih jelas mengenal Tuhan Yesus itu kayak gimana. Kasih Tuhan itu kayak gimana. Hidup orang Kristen itu kayak gimana. Saya pas tantenya suami datang ke Bandung, saya nggak ngerasa bahwa saya harus ke Ambon. Tapi di situ saya punya hati, kasihan juga ya punya mertua. Dia nggak punya, istilahnya nggak ada anak perempuan yang mesti ngeliatin dia gitu kan. Di situ saya nggak banyak pikir, karena kalau saya banyak pikir nggak akan jadi ke Ambon. Karena dari dulu saya nggak suka ke Ambon, karena saya pinginnya di Bandung saja gitu kan. Pas udah gitu saya bilang ke suami, kita ke Ambon. Suami kaget, kok lu mau ke Ambon? Di Ambon itu gini. Juga bilang, enggak. Gue pengen ke Ambon, gue pengen tahu kehidupan orang Kristen dari kecil itu kayak gimana. Udah gitu, aku langsung beres-beres, aku ke sekolah, urus Jovi. Kakaknya yang di Jakarta belum dikasih tahu. Pas udah beres-beres tuh sudah gitu, dalam seminggu kakaknya pulang. Mama kok beres-beres, ada apa? Mama mau ke Ambon. Loh, kok gak ngasih tahu? Terus gimana? Bilang gitu. Udah deh, kasihan nih oma kayak gini. Oh iya. Anakku yang besar kan dia ngerasa, ya udah deh. Padahal anak ini nggak pernah ditinggalin sama saya. Tapi karena waktu itu ngelihat omanya, ya udah. Grace setuju mau pergi ke sana. Singkat cerita, saya ke Ambon. Saya ngerasa, saya mau ke Ambon nih. Orang-orang Kristen itu kayak gimana? Karena saya nggak pernah tahu yang namanya orang Kristen itu kayak gimana. Datang ke Ambon, puji Tuhan. Di sini saya diajarin yang namanya rendah hati. Saya di sini ngerasain, Tuhan dulu ini gua. Ternyata pas di sini nggak ada itu yang namanya gua. Di sini aku ngerasa, Tuhan, siapa ya gua ini ya? Ternyata siapa gua gitu. Tapi puji Tuhan, selama ini saya nanya siapa gua ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, lu anak gua. Lu dipilih dari kandungan ibumu jadi anak gua. Jadi dari sini lu harus percaya bahwa lu hidup karena gua. Di situ saya ngerasa, Tuhan, saya tuh nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada saudara. Saya ngikutin suami. Di situ saya ngerasa betul ya, yang namanya ikut Tuhan itu meninggalkan semua. Seperti yang di Alkitab bilang, ikut suami, mama papa ditinggalin, ya ikut Tuhan, ikut Yesus gitu kan. Oh ya, berarti ini yang namanya ditinggalin semua. Di situ saya belajar untuk lebih lagi. Oh ya Tuhan, aku mau belajar yang namanya orang Kristen itu kayak gimana. Karena selama ini aku lihat orang Kristen kebanyakan Kristen tapi nggak ngerti gitu kan. Aku ngerasa, kok kayak gini ya. Perasaan lebih aman aku tinggal di Bandung dengan orang-orang yang bukan Kristen gitu kan. Tapi di
di sini kok kayak gini ya? Terus Tuhan bilang gini, lu mau belajar? Kalau lu mau belajar, harus belajar dari sini dulu. Baru lu ngelihat keluar. Di luar itu kayak apa gitu. Ternyata, oh ya Tuhan, aku mau belajar di sini. Tapi Tuhan, aku gak sanggup. Tuhan bilang, apa yang telah Tuhan pilih pasti disanggupin. Masuk dalam beberapa tahun, aku stres. Stres yang namanya hidup itu kan ada naik turunnya. Aku bilang, Tuhan, aku gak sanggup. Aku angkat tangan, Tuhan aku gak sanggup. Kok begini-gini amat ya tinggal di sini. Tuhan aku gak sanggup. Sampai satu kali aku jujur. Aku mau bunuh diri. Aku bunuh diri dan aku udah ikat leherku. Situ aku bilang, Tuhan, aku gak sanggup untuk hadapi hidup ini. Aku gak kuat. Tapi Tuhan bilang, oke, tapi lu punya anak 2. Anak-anak itu mau ke siapa, mau kemana. Lihat siapa saudara yang mau bisa melihat anak-anak. Di saat saya lagi pegang gini, itu kayak nggak tahu kenapa ya, si tangan ini kayak ada yang lepasin saya ini. Karena saya pikir kalau tangan ini ditarik, otomatis itu si tali itu udah narik. Tapi dua-duanya kayak dilepasin kayak gitu. Dan itu yang namanya lemes, badan kayak mati mungkin ya, karena itu gelap, pok di situ. Cuma aku dengar suara Jopi, Mama, gitu kan. Aku di situ bilang, aku bangun, terus aku bilang, bodoh banget ya aku ya. Aku bodoh gitu, aku bodoh. Aku punya anak 2, dua-duanya nggak pernah yang namanya ngerengek apa-apa pada aku gitu. Terus mereka udah berusaha untuk mengenal siapa sih mamanya, sejelek apa sih mamanya gitu. Di situ Tuhan bilang gini, tahu nggak, anak kecil aja dia mau belajar tentang mamanya. Masa kamu yang udah tua nggak mau mengenal, mengetahui apa rencana Tuhan? Di situ aku pikir, ya Tuhan, aku tuh udah jahat banget ya, udah menyia-nyiakan semua yang telah Tuhan buat. Di situ bilang ke suamiku, itu hari Kamis, sebelum suamiku telepon ke Payau untuk gereja. Aku bilang gini, gua nggak mau diam terus di rumah. Gua harus bangkit, gua harus punya komunitas, gua harus bisa memperlihatkan bahwa gua bisa hidup karena Tuhan. Di situ aku bilang ke suamiku, kalau nggak mau, gua cari sendiri. Nggak apa-apa, Ambon kok kayak gimana, pokoknya gua cari sendiri. Ternyata dia telepon, puji Tuhan. Pas sampai di sini, aku ngerasa kayak masuk rumah terus kayak gimana ya? Ih, kok kata aku tuh ini kayak masuk rumah, kayak nggak asing tapi ngerasa asing gitu. Karena gini, Tuhan bilang buat aku, lu itu nggak sendiri, lu itu ada Tuhan, lu sama gua gitu. Lu mau kemana lari, lu mau frustasi kayak gimana, lu mau gimana pun, tangan Tuhan pasti menyertai lu. Buktinya kalau lu mau tahu anak-anak lu. Jadi aku pikir gini, Tuhan terima kasih, Tuhan udah kasih hidup kedua kali buat aku. Tuhan, aku gak akan pernah menyia-nyiakan hidup yang telah Tuhan kasih. Tuhan ajari aku yang namanya kasih karunia dalam hidupku. Puji Tuhan, di sini aku dapat yang namanya kasih karunia. Aku bisa belajar, oh iya ini kasih karunia. Sampai aku pun bisa ngasih tahu ke anakku di Jakarta, di Bandung. Aku cerita, Grace gini. Dia kaget. Loh, Mama bisa ya? Ya bisa. Yang namanya kita berdoa, ya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya Ma, Grace yakin, Grace juga bisa, bilang gitu. Tapi saya nggak berani kalau saya cerita tentang saya, kehidupan saya kayak mau bunuh diri, saya nggak berani karena itu istilahnya dia juga di sana hidup nggak tahu kayak gimana gitu. Cuman saya bilangin, Tuhan bilang gini buat saya, anak lu yang dari kecil, lu pegang-pegang kayak telur, nggak boleh disentuh sama siapapun. Sekarang hidup sendiri dan anakku itu kerja di bartender. Hidup di situ, yang namanya kehidupan di situ kayak gimana? Tapi dia bilang gini, saya percaya Tuhan selalu ada buat Grace. Masa lu gak percaya gitu?
aduh ya Tuhan, kenapa gue selalu diajarin sama anak kecil gitu. Anakku tuh selalu ngajarin, mama bangkit, mama bisa gitu. Ya Tuhan, terima kasih. Nah, intinya saya cuma bilang bersyukur dan berterima kasih dalam segala hal. Jangan lari ke siapapun, cuman lari sama Tuhan. Tanya, Tuhan, apa yang mau Tuhan? Tuhan tahu sejahatnya kita, serusaknya kita, segimananya kita, Tuhan lebih tahu dibanding orang lain. Jadi saya minta dengan istilahnya apa yang saya bilang, mari kita nyambut ke tahun yang baru, kita dengan iman yang Tuhan kasih, yang Tuhan beri, bahwa kita anak-anak Tuhan yang diberkati. Sekian, makasih. Haleluya. Ya, amin ya. Seperti tadi renungan, jalan hidup orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, meskipun saya kan tadi bilang tidak menjamin bahwa kita bebas dari masalah, kita bebas dari pergumulan. Tetap ada pergumulan, ada masalah, ada mungkin badai yang menerpa kehidupan kita. Tetapi mari kita ingat bahwa kita orang benarnya Tuhan. Amin. Kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Haleluya. Mari, saya masih membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membagikan sharing, membagikan kesaksian, yang mau bernyanyi, ya, yang mau berpuisi juga boleh, ya. Mari, masih saya buka ruang kesaksian. Mungkin dari ibu-ibu melanjutkan Ibu Lisa gitu. Ya. Siapa tahu adik-adik, sebelum saya serahkan ke Pak Ishak, nah, kayaknya ada yang sudah bisa berbicara. Mungkin dia malu gitu ya. Jangan malu-malu. Mari ada lagi. Sebelum kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, kita Oke. Yakin? Nanti kalau sudah selesai, mesti tunggu tahun depan lagi nih, baru ruang kesaksian dibuka. Mumpung masih dibuka gitu ya. Kan bisa menjadi berkat. Saya percaya Bapak Ibu tadi yang berdiri di depan untuk berbagi kesaksian, itu memberikan berkat tersendiri bagi yang mendengarkan, ya. Bukan cuma di tempat ini, maupun yang Bapak Ibu saudara yang mendengarkan lewat siaran streaming juga saya percaya pasti diberkati, ya. Mungkin ada yang melewati masalah yang sama, ternyata Tuhan tuh luar biasa memelihara hidup kita. Ya. Mari, ada yang masih malu-malu tapi mau. Ibu Eda. Wah, hari ini Bapak Herti tidak ada sih, mesti Bapak Herti yang maju juga sih. Karena dengar-dengar ada rencana untuk menambah 2 anak tahun depan. Itu luar biasa sih Pak Herti. 2 tidak cukup, perlu 2 lagi, jadi 4. Kalau 4 sudah bersaing dengan Ibu Eda nanti. Kalau Pak itu bilang tambah 2 lagi. Kesebelasan katanya. Ya, mari. Sebelum kita ke acara berikutnya dan acara berikutnya lagi, ada 3, 2, 1,5. Oke, saya serahkan ke Pak Ishak untuk
Ini sebenarnya mau ngomong apa ya? Saya ada satu hal yang biasa toh, Ibu Iriana mesti memperbaiki apa yang penampilannya buat Jokowi ya gitu. Puji Tuhan. Terima kasih Bu. Haleluya. Saya ada satu hal yang saya hari-hari ini saya baca satu hal yang indah saudara. Bahwa tahun baru itu ya. Tahun baru itu kalau dalam tradisi Yahudi disebut Rosh Hashanah. Nah Rosh Hashanah itu adalah hari raya peniupan serunai. Gitu ya. Jadi makanya kenapa sih tahun baru itu selalu diwarnai dengan trompet. Ternyata itu tradisi Yahudi. Jadi, tapi jangan bilang-bilang, nanti mereka enggak jadi jualan trompet lagi. karena nanti kalau ada hubungannya dengan begitu kan enggak mau saudara ya. Itu. Tapi itulah ya. Yang jelas ternyata Rosh Hashanah, yaitu hari peniupan serunai itu dirayakan pada tanggal 1 bulan 7 saudara. Bukan tanggal 1 bulan 1 loh, untuk orang Yahudi. Jadi bulan 7, bulan Tisri. Nah, ya, kalau bulan 1 kan bulan Nisan. Nah, itu bulan Tisri, kenapa sih 7? Ternyata ada alasannya. Di mana pada hari ke-7 lah, setelah hari ke-6, di mana hari ke-6 diciptakan manusia, di sana hari ke-7 mulainya manusia hidup, gitu loh. Jadi itu dianggap sebagai hari pertama dari bumi ini, manusia berkarya di bumi ini, itulah dipakai sebagai hari raya orang Yahudi, tahun baru Yahudi, namanya Rosh Hashanah. Jadi ada upacara peniupan serunai, dan yang luar biasa lagi dirayakan 2 hari. Hari yang pertama dibacakan Kejadian pasal 21, saudara. Kemudian hari kedua Kejadian 22. Saudara tahu apa kisah itu? Kejadian 21 dan 22. Itu memperingati tanduk, saudara. Serunai itu kan trompet yang bukan trompet yang dari kertas ini, saudara, yang dijual di di Jalan Mangga 2, bukan itu. Tapi trompet di sana adalah trompet shofar, yang disebut shofar ya. Itu dibuat dari tanduk domba. Jadi kalau kita merenungkan hal ini, bahwa tanduk domba itu diambil dari domba yang disembelih. Jadi ada korban darah di sana. Dan kemudian ditiuplah sangkakala atau tiup serunai itu, atau trompet itu, shofar itu ya, ditiupkan. Saudara ingat pada waktu itu ditiup, ada kejadian apa di perjanjian lama? Kejadian yang sangat dahsyat loh saudara. Tembok Yeriko roboh. Bayangkan tembok Yeriko yang begitu kuat, begitu tebal, itu bisa roboh. Hanya pada waktu apa? Ditiupkan trompet itu, shofar itu. Karena apa? Pada saat itulah sama dengan apa? Seakan-akan ini berita Injil Kristus diserukan gitu loh. Nah, itu. Diserukan diberitakan. Luar biasa. Disitulah sampai kuasa Allah terjadi dan sungguh tembok Yeriko itu pun roboh. Dan saudara tahu Kejadian pasal 21 dan 22 itu kejadian tentang pengikatan Ishak, yaitu akhidat Ishak. Nah itu waktu Ishak diikat, pertama dibawa dulu diajak oleh ayahnya pergi ke atas Gunung Moria, dan kemudian ketika sebelum dipersembahkan diikatlah si Ishak, dan kemudian si Abraham mengambil pisau dan akan menyembelih Ishak. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan mengatakan, jangan engkau bunuh anak itu. Dan apa yang terjadi saudara? Siapa yang akhirnya dipersembahkan? Domba. Dikatakan ada domba yang tanduknya terbelit oleh semak belukar. Di sana ada 2 hal saudara. Tanduk itu yang diperingati dari Rosh Hashanah. Yang kedua ada semak belukar, adalah semak duri. Yang itu gambar dari Kristus yang memakai mahkota duri. Jadi gambarannya dahsyat sekali. Artinya apa saudara? Kalau saudara renungkan begini. Begitu detailnya hal-hal yang ada dalam perjanjian lama itu menggambarkan dan memberikan satu tipologi dari perjanjian baru yang sungguh-sungguh luar biasa. Begitu banyak hal itu saudara.
Dan kalau kita renungkan itu, saya merenungkan begini saudara. Kalau sampai juga pada waktu Natal saya juga sampaikan firman Tuhan mengenai Migdal Eder. Di mana itu bukan kebetulan. Tapi ketika Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk dan sampai membuat penginapan tidak ada lagi, sehingga akhirnya mau nggak mau Tuhan menuntun mereka ini ke Migdal Eder. Kemudian lahirlah Yesus di Menara Kawanan Domba yang seharusnya memang untuk domba-domba biasa. Tapi domba-domba ini memang khusus dipersembahkan untuk Bait Allah. Yang kira-kira 1 mil dari Bethlehem Efrata. Saya renungkan begini loh. Bagaimana rancangan Tuhan itu luar biasa. Sampai semuanya terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan secara detail gitu saudara. Maka artinya apa saudara? Saya ajak begini saudara ya. Artinya begini, bahwa ini semua itu bukanlah sesuatu Alkitab atau tulisan-tulisan Alkitab. Itu bukanlah karangan seseorang, bukan. Itu betul-betul firman Allah. Karena apa? Tuhan yang merancangnya ini. Jadi tidak ada seorang penulis kira-kira kalau menulis itu yang diketemukan 5.000 manuskrip, misal lebih saudara, di 2 gua-gua Qumran juga di sana. Bagaimana itu bisa ada? Dan kemudian tulisannya sampai bisa menyatu satu dengan yang lain. Dari bahkan penulis-penulis kitab nabi-nabi sampai kitab Injil, semua bisa menyatu dalam satu rentetan. Saya yakin itu Roh Kudus yang memimpin memang. Diilhami oleh Roh Kudus, para orang-orang pilihan Tuhan ini. Dan ini menyatakan bahwa Tuhan kita lah yang memang punya langit dan bumi ini, yang mengatur semuanya. Kalau enggak saudara, saling bahkan tidak ada hubungannya. Saling bertentangan atau saling tidak ada berhubungan sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi begitu detailnya, saya menyadari penuh ya. Allah yang kita percayai adalah Allah yang benar. Allah yang mengatur alam semesta ini sampai sedemikian rupa. Makanya tadi saya seperti dikatakan oleh Pastor Riau, bahwa masa depan atau tahun 2023 sudah tidak perlu takut itu. Kenapa? Tuhan yang mengatur semuanya, amin. Tuhan yang memegang hari esok. Kalau Tuhan yang mengatur, sudah tidak perlu takut itu. Dan hal yang luar biasa indahnya adalah apa? Bahwa seluruh apa yang kita terima di tempat ini, begitu banyak hal yang begitu menurut orang Manado bilang surga telinga mungkin gitu ya. Tapi saudara perlu percaya bahwa itu bukan surga telinga. Itu bukan untuk mengiming-imingi saudara sesuatu yang enak-enak, yang indah-indah, yang baik-baik. Tuhan mengasihi kita dan bagaimana. Bukan itu, tapi ini kebenaran yang memang benar-benar benar. Dan saat saudara memegang itu, itulah iman namanya gitu ya. Nah kemudian saudara perhatikan, Tuhan mengajar kita berdoa apa? Jadilah kehendak-Mu. Kalau saudara sudah tahu kehendak Tuhan, yang saudara terima melalui firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu di tempat ini. Saat saudara menerima itu, bahkan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan katakanlah, oh Pak ini saya dengar firman Tuhan begini. Tapi bagaimana kenyataannya? Mungkin saudara belum mengalami itu. Sekarang berdoalah, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu saja. Itu saja. Karena itu memang ketetapan Tuhan. Dan itu memang kehendak Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan yang menghendaki itu, maka saat saudara mengatakan, jadilah kehendak-Mu, maka saudara berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan saat saudara berdoa menurut kehendak Allah, akan terwujud dalam hidup saudara. Amin. Itu saja. Jadi saya kira pesan saya adalah, saudara bawa kebenaran-kebenaran firman ini, dan saudara tanggapi dengan iman saudara. Dan saat saudara berdoa, itu bukan mengeluarkan ide saudara untuk supaya saudara mendapatkan satu jawaban dari ide saudara, bukan. Tapi ide Tuhan atas kemakmuran, atas kehidupan kita, atas damai sejahtera yang Tuhan siapkan untuk kita dan memang rancangkan untuk kita dan itu sudah disiapkannya untuk kita. Tinggal kita ngomong jadilah kehendak-Mu Tuhan, itu terjadi dalam saudara. Yang terakhir ya, saya tadi pagi baru baca.
di Wahyu pasal 12. Dikisahkan ada seorang perempuan yang kemudian dia dalam penglihatan Yohanes, ada seorang perempuan yang kemudian melahirkan seorang putra. Dan ini kalau secara penafsiran gitu ya, itu adalah gambaran dari Israel yang melahirkan Yesus. Dan kemudian sang naga, yaitu si iblis, mengejar perempuan itu. Tapi kemudian firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan perempuan itu sayap burung nazar. Dan kemudian terbang ke padang gurun. Dan di sanalah Tuhan pelihara dan tidak ada yang sanggup menjamahnya. Artinya saudara, saya begini, di dalam kitab Wahyu pun, ini sebenarnya untuk bangsa Israel. Tapi kalau kita saudara baca sebelumnya, itu adalah untuk orang-orang yang supaya yang Natal saya sampai, bukan Natal ya, Natal Amadeus, sorry. Di Natal Amadeus saya sampaikan bahwa kita semua sudah termasuk, sudah ada tercatat dalam kitab kehidupan. Dan tidak karena pernah dihapus. Kita sudah aman di sana. Itu orang-orang pilihan Allah, yaitu gereja Tuhan. Yang jelas begini, orang-orang pilihan Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus Yesus, kita itu aman hidupnya. Jadi kalau toh misalnya ada orang mengatakan, oh tahun 2023 ada ini, ada itu, silahkan. Tapi saudara perlu tahu, saudara sudah dibawa oleh Tuhan dan untuk dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara seperti di tanah Goshen. Amin. Haleluya. Iya. Haleluya. Jadi tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan yang pelihara kita. Amin. Puji Tuhan. Sudah itu saja. Mungkin pesan saya. Kira-kira Pak Yo ada acara apa lagi? Ya. Oh ya. Saya serahkan saja ke Pak siapa ini? Pak Victor untuk persembahan ya. Persembahan ya. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kami kumpulkan kepadamu Tuhan. Biar itu jadi akan membantu akan pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku naikkan puji
Saya serahkan ini kembali kepada Pak El. Tes. Oke, saudara-saudara, kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, penukaran kado. Ya, jadi saudara-saudara yang tadi membawa kado, nanti akan saya bagikan nomor, saudara bisa ambil dan langsung dibuka nomornya supaya nanti saya melihat jangan sampai saudara mendapat nomor saudara sendiri, ya. Oke? Oke. Bentar ya. Oke, Mia boleh ambil. Sekalian dibuka ya. Sekalian buka. 2, 3. Ya, enggak apa-apa. Pada berapa? 24 ya, boleh. Berapa? Ya, boleh.
ada. Satu saja Pak, karena hadiahnya tadi bawa satu. Iya langsung dibuka Pak Etus. Nomor berapa? Nomor berapa? Oke, semua sudah dapat ya? Oke, sekarang saya akan panggilkan dan saudara bisa maju untuk ambil hadiahnya sesuai dengan nomor yang ada ya. Dan hadiahnya bisa langsung dibuka. Oke? Oke, nomor 5. Oh. Nomor 15. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 9. 9. Langsung dibuka. Ah, supaya lihat tuh. Nomor 6. Nomor 16. 16. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 12. 12. 12. Saudara lihat nomor baik-baik. Ini kalau saya nggak ada yang maju ini buat yang berteriak nomor nih. Nomor 12. 12 pas. Ya alu. Given lagi. Given hadiah banyak sekali ya. Pegang baik-baik. Ya oke. Nomor 14. 14. Vanora. Nomor 2. Nomor 2. Siapa nomor 2? Oh. Iya, ini hadiahnya. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 8. 8. Nomor 8. Asing mau ya? Iya. Nomor 18. Weh, Vanora 2. Nomor 4. Nomor 10. 10. Oke. Nomor 11. 11. Nah, ini
23. Weh, Bu Mia dapat besar. Boleh. 24. 24. 25. 25. 25. Oke. 17. Mama belum maju ini 17. Oke, thank you. 13. 13. Hai. Oke. 27. Nice. Oke. 21. 21. Banyak ya Given. Terakhir 31. 31. Oke, thank you. Semua sudah dapat, sudah dibuka. Siapa tahu jawaban doa. Oke. Sudah, saudara? Sudah menikmati hadiah masing-masing? Nah, mari kita berdoa. Ayo, kita bangkit berdiri. Ayo kita berdoa. Haleluya. Taruh dulu hadiahnya, ya. Tidak akan hilang kok, saudara. Mari kita berdoa. Ayo, semua kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Yesus. Terima kasih buat sukacita hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kami juga menutup tahun ini dengan sukacita. Maka tahun depan kami tahu sukacita melimpah dalam hidup kami. Karena firman-Mu berkata Tuhan, bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan kami tahu kehendak-Mu terjadi. Kami hidup di dalam kelimpahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena firman-Mu menyatakan bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu Yesus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan di pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shana Tova. Selamat tahun baru. Haleluya. Puji Tuhan. Shana Tova.